Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, syukur Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat dapat bersama-sama untuk belajar membuat, menilai, dan membuat laporan kinerja guru yang pada kesempatan ini kita akan belajar bersama untuk membuat laporan penilaian kinerja kepala sekolah. Nah, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan sebuah tutorial tentang aplikasi yang kami buat, yaitu aplikasi penilaian kinerja kepala sekolah 360 versi 02. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, menunya cukup sederhana, tidak terlalu banyak tombol yang kita gunakan. Langsung saja kita masuk. Jadi di sini ada 3 area. Yang pertama adalah suplemen BKG 360, kemudian scoring dan versi cetaknya. Sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, untuk menggunakan aplikasi ini yang pertama yang kita lakukan adalah kita membuka data awal. Jadi di sini ada data awal. Isinya adalah data atau identitas kepala sekolah. Jadi kita sesuaikan data-data kepala sekolah yang ada, termasuk kemudian di sini tanggal atau periode penilaiannya. Ini juga kita sesuaikan tanggalnya, kita sesuaikan juga. Nah, di dalam menu ini ada pilihan untuk pangkat golongan jabatan. Ini cukup dipilih di sebelah kanan, ini ada pengait, jadi ada pilihan pangkat dan golongan ya, dari kepala sekolah yang akan kita nilai. Oke, setelah ini selesai kita simpan, kemudian kita masuk ke responden. Nah, kita klik saja responden. Ini adalah responden untuk 360, terdiri adalah lampiran MP1, ini responden dari guru dan teman sejawat. Ini paling tidak kita buat 15 orang. Kemudian lampiran MP2 dari peserta didik. Misalnya kita juga buat 15 orang. Kemudian yang terakhir untuk responden orang tua peserta didik. Ini kita buat saja 5 orang misalnya, dan 1 orang untuk Dudi ya. Nah, setelah ini kita cetak semuanya, kemudian kita berikan kepada para responden untuk diisi. Nah, dari responden ini kemudian hasilnya yang manual itu kita masukkan di rekapnya. Nah, yang pertama kita buka rekap guru. Ini isinya dari poin-poin yang sudah diberikan oleh responden, kita masukkan di dalam rekap ini. Cukup dengan angka 0, 1 atau 2. Nah, misalnya begini, 2, kemudian responden 2-nya 1, dan seterusnya. Ini kita isi semuanya. Setelah selesai, langsung bisa kita cetak. Nah, nomor halamannya adalah 38. Kemudian yang kedua, untuk rekap responden peserta didik. Jadi sama hasil kuesioner dari peserta didik, sejumlah 15 orang itu hasilnya kita masukkan di sini dengan angka. Jadi pilihannya adalah angka 0, angka 1, dan angka 2. Misalnya seperti ini, dan seterusnya. Kita isi sampai selesai, setelah itu kita cetak. Kemudian yang ketiga, rekap orang tua. Nah, ini juga sama, kita masukkan 5 orang yang telah memberikan penilaiannya. Nah, demikian. Jadi ini sengaja kami beri lebih karena bisa jadi nanti sekolah yang besar itu membutuhkan yang banyak persentasenya. Setelah selesai kita cetak juga. Yang terakhir untuk Dudi ini cukup 1 ya, cukup 1 saja. Jadi dari 1 itu yang ada nilainya kita masukkan di sini. Setelah itu kita cetak. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia,
Selanjutnya kita mengisi rekap kehadiran. Jadi rekap kehadiran ini kita minta dari petugas di sekolah yang memang menangani itu. Dan kita minta datanya yang kita masukkan pertama adalah data keterlambatan. Jadi mulai dari Januari sampai Desember itu angka keterlambatannya berapa menit kita masukkan. Kemudian pulang lebih cepatnya ini berapa menit juga kita masukkan. Nah setelah itu langsung kita masuk ke tanpa keterangan. Jadi hari-hari yang tidak ada keterangan kita masukkan. Mulai Januari sampai Desember. Setelah itu kita masukkan semuanya, akan kita temukan prosentase kehadiran berupa persen ya. Yang ini nanti akan ngeling kepada lampiran D untuk penilaian kinerja guru dan angka kreditnya sekalian. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, setelah rekap kehadiran selesai, maka kita langsung bisa memberikan penilaian di scoringnya yang terdiri dari 3 macam. Yang pertama manajerial, kemudian kewirausahaan dan supervisi. Nah, manajerial ini cukup banyak, jadi dia poin 1 sampai poin 40-an ya. Nah, sampai 130. Jadi sampai poin 130 kita centang saja. Kalau ada berarti kita centang, kalau tidak ada kita kosongi. Hanya itu saja cara untuk memberikan penilaiannya. Jadi poin-poin yang indikator yang ada kita centang, kalau tidak ada berarti tidak kita centang. Cukup itu dan setelah itu bisa kita cetak. Nah, dan perlu diketahui pencetakannya adalah menggunakan kertas A4. Setelah manajerial selesai, kita lanjutkan di menu kewirausahaan atau penilaian kewirausahaan, sama kita tinggal mencentang saja poin-poin yang ada. Kalau tidak ada berarti centangnya kita hilangkan. Nah, ini tidak terlalu banyak hanya sampai 138. Jadi 138 saja. Ini kita cetak kalau sudah selesai. Yang terakhir untuk supervisi sama, jadi poin-poin item atau indikator yang ada kita centang. Kalau tidak ada berarti centangnya kita hilangkan. Setelah selesai kita cetak. Nah, begitu ini udah selesai, maka pekerjaan kita sudah selesai. Tinggal mencetak saja. Yang pertama kita cetak adalah identitas. Nah, identitasnya kita cetak, ini adalah halaman 1. Kemudian lampiran D, ini halaman 2 kita cetak. Kemudian lampiran C, ini kita cetak untuk halaman 3. Kemudian lampiran B, ini untuk halaman 4. Nah, halaman 5 dan seterusnya tadi adalah sampai manajerial, kewirausahaan, supervisi, kemudian rekap guru, rekap statistik, sampai Dudi. Nah, setelah selesai, kemudian covernya ini kita cetak. Jadi covernya kita cetak. Nah, setelah selesai ya sudah, kita tinggal menyusunnya. Menyusunnya kita bisa melihat di petunjuk pemakaian atau petunjuk user. Di sini ada cara penyusunan. Jadi mulai dari cover, identitas diri, lampiran D dan seterusnya sampai rekap kehadiran yang terakhir. Nah, sahabat-sahabat sekalian, demikian tutorial untuk penggunaan aplikasi PKKS 360 kode 02, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan dicoba, semoga memberikan kemudahan untuk Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.